Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal matematik. Untuk kali ini kita akan bahas tentang materi trigonometri. Langsung aja ke soalnya. Yang pertama, seorang anak berdiri di tepi sungai A mengamati dua pohon sejajar yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat berada lurus di seberang A dan jarak pohon B dan C adalah 6 akar 6 meter, serta besar sudut BAC adalah 30 derajat, maka pertanyaannya lebar sungai tersebut adalah. Ketika teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, maka kita selesaikan dengan trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri itu bisa dibilang sebagai perbandingan segitiga siku-siku, di mana yang dibandingkan adalah sisi-sisinya. Maka kalau kita coba gambarkan dari soal ini, berarti kan ada 3 titik ya, ada titik A, B, dan C. Titik A kita misalkan A-nya di sini, kemudian B-nya di sini dan C-nya di sini. Maka kita bisa tarik garis dari A ke B dan ke C ya. Dari segitiga ini, maka akan membentuk sudut tertentu ya. Nah, dalam hal ini yang diketahui adalah sudut A, karena di situ diketahui besar sudut BAC 30 derajat. Berarti BAC, maka karena A-nya di tengah, berarti sudut A. Jadi sudut A itu 30 derajat. Sudutnya 30 derajat, kemudian diketahui juga jarak pohon B dan C-nya 6 akar 6 meter. Kita bisa tulis BC-nya berarti 6 akar 6 meter. Pertanyaannya adalah lebar sungai tersebut. Maka kalau kita anggap ini sebagai sungai, ya, maka lebar sungainya itu adalah AB ya. Bagaimana cara mencari AB? Nah, sesuai tadi yang disampaikan di awal, kita bisa selesaikan dengan menggunakan trigonometri. Gimana perbandingannya? Kalau kita punya sebuah segitiga tertentu dengan sudut alfa misalnya, maka pertama-tama kita sebut yang di depan sudut sebagai depan, yang di bagian bawah sebagai samping, dan satunya lagi disebut sebagai miring. Dimana dalam segitiga siku-siku, teman-teman harus ingat bahwa berlaku apa? Berlaku persamaan Pitagoras ya. Pitagoras itu adalah sisi yang selain miring dikuadratin, dijumlahin sama dengan yang miringnya ya. Atau kalau kita pengen tulis depannya misalnya A, yang samping itu B, yang miring itu C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini adalah Pitagoras. Nah, untuk trigonometri gimana? Trigonometri ini istilah yang baru ya, ada namanya sinus, kosinus, dan tangen. Sin, kos, tan. Ada 3 yang paling dasar. Apa aja maksudnya? Yang pertama sin. Sin itu adalah depan per miring, atau disingkat demi boleh. Yang kedua cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring, atau disingkat boleh sami. Yang ketiga tangen alfa. Tangen alfa itu adalah depan per samping, atau disingkat DSA. Dari 3 atribut ini, sinus, kosinus, dan tangen,
kita bisa selesaikan soal ini dengan menggunakan salah satu dari ketiganya berdasarkan dari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sekarang kita cek. Di soal ini, segitiga ABC ini, oh ya sebelum itu, ini kan segitiganya beda ya, yang di bawah sama di atas. Kita bisa putar segitiganya, yang penting patokannya sudutnya. Kalau di depan sudut berarti depan, kalau yang bagian samping ya bersamping, sisanya yang miring. Miring itu biasanya juga yang paling panjang kalau di sebuah segitiga siku-siku. Oke. Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah BC. Nah, BC apa berarti? Karena kita diketahui sudutnya 30 derajat di A, maka BC itu sebagai depan. Kemudian X yang ditanyain ya, lebar sungai. Lebar sungai sebagai apa? Kalau berdasarkan sudut sebagai samping. Ya, samping. Jadi yang diketahui depan, yang ditanya samping. Maka apa yang bisa kita pakai dari ketiga ini? Kita cari yang ada depan dan ada sampingnya. Itu yang mana? Yaitu yang tangan. Betul ya? Yang tangan. Karena ada depannya, ada sampingnya. Maka untuk selesaikan soal ini, cukup menggunakan rumus tangan. Maka kita tahu tangan. Nah, alfanya masukin 30 derajat. Sama dengan depan per samping. Depannya berapa? BC ya. Sampingnya AB. Nah, dari sini kita bisa masukin angkanya terus dicari AB-nya berapa. Nah, tangan 30 berapa? Ini harus teman-teman hafalin. Kalau untuk sin dari 0 sampai 90 ada sin 00, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Kalau cos tinggal dibalik aja, cos 01, 30-nya setengah akar 3, 45-nya setengah akar 2, 60-nya setengah, 90-nya 0. Kalau tangan beda sendiri. Tangan 0 itu 0, tangan 30 itu sepertiga akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 itu akar 3, dan tangan 90 itu tak terdefinisi, atau ada juga yang disebut sebagai tak hingga. Lanjut. Maka kondisinya seperti itu, panjang BC-nya 6 akar 6, kita masukin tangan 30 itu berapa? Tangan 30 itu adalah, tadi berapa? Sepertiga akar 3. Boleh juga ditulis sebagai akar 3 per 3, sama dengan BC-nya 6 akar 6. Kemudian AB-nya yang kita cari, X. Gimana cara mencari X? Ya betul, seperti biasa kita kali silang. Maka X akar 3 sama dengan 6 akar 6 kali 3. Angka kali angka, akar kali akar. Cek video sebelumnya. 6 kali 3, 18. Jadi 18 akar 6. Maka X sama dengan, ada akar 6, akar 3, kalau dibagi jadi berapa? Tinggal bagi angka yang di dalam akar. 6 bagi 3, 2. Jadi 18 akar 2 meter. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, untuk soal berikutnya, nilai dari sin 225 derajat kali cos 270 derajat kali tangan 315 derajat per cos 225 derajat kali sin 150 derajat berapa? Kalau teman-teman perhatiin di soal sebelumnya, kita cuman bahas sudut dari 0 sampai 90 derajat ya. Ada nilai-nilainya. Itu nanti teman-teman baca lagi. Nah, untuk di soal ini, sudutnya ternyata lebih dari 90 derajat.
Nah, untuk soal kayak gini, gimana cara nyelesainnya? Yang pertama, teman-teman hanya perlu mengingat yang tadi di soal sebelumnya, bahwa kita harus tahu nilai sin konstan di antara 0 sampai 90 derajat. Bisa kita bikin tabel, boleh. Jadi ada sin konstan, terus sudutnya ada 0, 30, 45, 60, 90. Terus kita masukin, berarti kosin 0, 0, terus setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau kos dibalik aja, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangan beda sendiri, 0 sepertiga akar 3, 1 akar 3, 1 definisi. Nah, dari tabel ini gimana caranya kita ubah yang awalnya di atas 90 derajat, 225, 270 dan sebagainya diubah jadi di antara 0 sampai 90. Nah, ini ada konsepnya namanya sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Ya, sudut berelasi itu khusus untuk sudut yang lebih dari 90, atau kita sebut sebagai selain kuadran 1. Jadi 0 sampai 90 itu masuknya ke kuadran 1. Kita bisa gambar semacam koordinat kartesius gitu, dimana mulai dari 0 derajat, kemudian di atasnya 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, terus 360 derajat. Karena ini seperti lingkaran ya, jadi ingat tadi lingkaran itu 360 derajat, maka untuk trigonometri pun nilainya akan selalu berulang setiap 360 derajat. Oke. Nah, tadi ada disebut kuadran ya. Ada kuadran 1 yang ini dari 0 sampai 90, selanjutnya kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Gimana cara kita ubah ke kuadran 1? Sebelumnya kita harus tahu dulu masing-masing di kuadran berapa aja. Berarti kalau 225, karena di antara 180 sampai 270 berarti kuadran 3 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk kita ubah ke kuadran 1, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita pakai patokan yang sumpu horizontal. Jadi yang 0 atau 360 sama 180. Oke. Nah, selanjutnya apa? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya 225, berarti gimana kalau 225 kita ambil dari 180? Karena di kuadran 3 berarti 225 itu adalah 180 derajat tambah 45 gitu. Atau kita tulis berarti kuadran 1 itu sebagai sudutnya itu sendiri. Kalau kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang sudut yang kita cari. Kalau kuadran 3 berarti 180 derajat tambah yang kita cari. Kalau kuadran 4 berarti 360 derajat kurang yang kita cari. Nah, itu yang pertama untuk mengubah angkanya, sudutnya. Nah, sekarang ada yang khusus di masing-masing kuadran, di mana ada yang nilai sin tan cosnya itu positif maupun negatif. Gimana cara ngapalinnya? Untuk yang pertama itu semuanya positif, makanya di tabel yang di atas tuh positif semua ya, sin tan cos. Nah, untuk yang selanjutnya gimana? Kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tangen, 4 itu cos. Jadi sin tan cos, sin tan cos. Nah, yang ditulis di sini adalah yang positif, maka selain ini nilainya jadi negatif.
Oke, kita langsung aplikasikan di soal aja supaya lebih mudah, lebih terbayang juga. Yang pertama, nilai dari sin 225. Yang tadi ya, 225. 225 itu di kuadran 3, oke. Berarti kita pakai patokan yang 180 plus alfa. 225 itu adalah 180 tambah 45 ya. Maka alfanya itu adalah 45. Jadi kita ambil 45 derajat. Jadi gimana? Jadi sin 45 derajat. Nah, udah beres belum? Belum. Kita lihat sin di kuadran 3 positif negatif. Karena di kuadran 3 yang positif cuma tangan, berarti ini nilainya negatif. Oke, selanjutnya yang kedua, cos 270. Nah, kalau cos 270 itu kan di batasnya ya. Nah, kalau di batasnya ini emang harus teman-teman hafalin lagi. Pokoknya kalau di 270 itu berarti kan dari 0 ke 90, jadi kan cos itu 1, 0. Nah, terus 90 ke 180 itu sama dengan 0 kan, sejajar ya. Nah, cuman karena cos itu di kuadran 2 dan 3 negatif, jadinya min 1. Cos 180 itu min 1. Maka kalau ke 270, dia sejajar dengan 90 berarti berapa? 0. Ya. Jadi cos 270 itu sama dengan cos 90. Ya, atau kalau misalnya dari sumbu horizontal bisa ya, 180 ke 270, 90 derajat. Jadi bisa kita tulis cos 90 derajat. Positif negatif. Gak perlu khawatir karena cos 90 itu berapa? 0 ya. Jadi gak perlu khawatir. Terus tangan 315. Tangan 315 berarti di kuadran 4. Di kuadran 4 berarti di antara 270 sampai 360, patokan pakai 360 min alfa. Jadi berapa? Berarti ini tadi 90. Yang ini berarti jadi 360 dikurang berapa? 45 juga. Berarti kita ambil 45. Tangan di kuadran 4 positif negatif? Negatif. Jadi min, dikurungin deh biar nggak ketukar ya. Min tangan 45. Kayak mungkin ini agak pusing, tapi teman-teman perhatiin dulu ya. Yang keempat, cos 225 sama dengan sin ya, berarti di kuadran 3 sama dengan 45 juga. Berarti cos positif negatif. Kuadran 3 negatif ya, berarti negatif cos 45. Terakhir, sin 150 berarti kuadran 2 ya. Kuadran 2, patokannya ini. Berarti 180 dikurang berapa? 30 ya. Berarti kita ambil 130. Sin di kuadran 2 positif, berarti sama dengan sin 30 derajat. Udah kita dapat semuanya. Lanjut ke nilainya. Nah, kita udah tulis ini dalam bentuk kuadran 1. Jadi kita langsung lihat ke tabel aja, cocokin. Min sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 cos 90 0. Min tangan 45, tangan 45 1. Jadi min 1 per min cos 45. Jadi min setengah akar 2. Min setengah akar 2. Min setengah akar 2. Satu lagi sin 30 setengah ya. Berarti berapa jawabannya? Min setengah akar 2 kali 0. 0 ya. 0 dikali apapun, dibagi apapun tetap 0. Maka hasilnya adalah, ya betul sekali, 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0.
Oke, jadi itu video ngasal matematika hari ini. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang tanyain baik soal ini maupun soal lainnya, bisa DM aja ke Instagram fastlearners.id. Oke, sampai jumpa di video ngasal berikutnya. Bye-bye.